bersama Abah Asik. Nah, Halo, silakan duduk ya Mas Karim. ya nama programnya silakan duduk. Nah, Abah Asik ini eh Seperti biasa guys, kita syuting program ini di VG Studio Surabaya. Buat kalian yang pengen foto maternity, pre-wed atau sekedar foto seru-seruan bareng geng, kalian bisa banget di sini. Nggak perlu malu-malu sama mas-mas fotografernya karena ini self photo studio. Jadi kalian itu bisa foto-foto sendiri di sini guys. Lightingnya juga udah cakep, nggak mungkin gagal foto di sini pokoknya. Propertinya juga banyak banget, kalian bisa cobain satu-satu. Langsung aja datang ke Jalan Kedurus Dukuh 1 nomor 04 Surabaya. Info lebih lanjut bisa ke Instagram vk_selfphoto_studios. pertama kenal itu dia ya cuma mas gondrong biasa. Ternyata dia punya bakat yang cukup unik untuk kita bahas hari ini. Jadi Mas Asik ini punya kelebihan bisa berinteraksi dengan yang apa ya, manusia normalnya itu, manusia umumnya itu tidak bisa berbicara dengan makhluk-makhluk tersebut. Jadi siapa sampai bisa ngomong sama oke mas. Sebenarnya kalau berinteraksi sih enggak Mas Karim ya. Ya apa ya. Saya pernah berinteraksi itu sekali seumur hidup aja sih. Definisi interaksi ini apa sih? Maksud sampean kan berinteraksi dalam hal berbicara dengan makhluk-makhluk gaib kan. Iya betul. Entah itu ngobrol dengan makhluk gaib atau ya kayak awak dewe. Seperti episode kemarin lah. Episode kemarin itu kan saya ngobrol dengan makhluk gaib. Nah, berarti bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi Ya apa. melihat juga saya nggak bisa. Hmm? Berinteraksi juga saya nggak bisa. Mungkin cuman bisa merasakan aja sih. Jadi Cuma sebenarnya bisa merasakan keberadaannya. jadi kayak contohnya kayak dukun-dukun lokal nih. Dukun-dukun lokal kan kayak biasa dijaluk Mas, jaluk tolong omaku nang ngene. Terus nang kene ana kuntilanak, nang kene ana genderuwo, nang kene. Kalau saya nggak segampang itu Mas kan. Saya nggak bisa lihat secara live langsung gitu, nggak bisa. Bahkan saya sendiri itu tidak percaya intuisi saya sendiri, tidak percaya itu kan bisa nanti jatuhnya malah khayalan, bisa imajinasi seperti itu. Jadi saya nggak berani melihat yang Tapi aslinya iso. Apa ya sih? Tidak berani itu berarti bisa, cuman gak wani apa ya? saya nggak yakin dengan itu, dengan akal pikiran saya Mas Ken. Takut salah. Karena dia bisa. Karena orang yang melihat hal seperti itu kan nggak secara mata zahir toh, batin. Jadi orang itu merem ngono baru. Nah, itu saya nggak yakin sama diri saya sendiri bahwa ini beneran gitu. Tapi kamu ngerasakno bahwa ono iku. Ya, tapi karena yang saya lihat itu katakanlah nih ada kiriman santet di rumah ini. Jadi kan hal-hal yang seperti itu kan kalau dia hinggap terus dia pergi itu kan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam itu jejaknya masih ada. Oke. Saya cuman lihat jejak itu Mas Ker. Jadi kayak partikel-partikel kecil gitulah. Jadi bekasnya itu Bekasnya. yang kamu lihat. Loh, tapi kalau dia masih ada di situ. Masih ada di situ ya sama aja kayak bercak-bercak hitam gitu. Tapi secara definisi saya nggak bisa mendefinisikan bentuknya seperti gitu. apa, namanya apa itu nggak bisa. Bahkan saya nggak percaya yang namanya pocongan Mas Ker. Kenapa itu? Karena seumur hidup saya nggak pernah lihat pocongan. Pocongan sing dalam arti makhluk gaib loh ya. Makhluk gaib pocongan. Tapi lek wong mati dipocong kan biasa lah. Menurutku pocongan sendiri itu mungkin hayalan orang-orang karena lihat kuburan kan, apalagi di negara kita kan mayoritas Islam ya. Orang meninggal kan dipocong. Ya. Kenapa kok pocongan nggak ada di luar negeri? Ya, apa orang Amerika fakir,
Ya, Vampir Cina atau Amerika tuh? vampir ku Cina. Oh, Cina, iya. Lek Amerika iku ambek Dracula. ya. Koyoke gara-gara Amerika itu kan wong Eropa, ya kan, wong Eropa sing ibaratnya iku ngerantau lah. Nah, Amerika ini budayanya sego. Nah, itu juga ngerantau migrasi. Iya. Yo, nah, iya mungkin karena awak dhewe mungkin ya iku bener ndeloke wong lek meninggal koyo ngono lah. Mereka lek wong lek meninggal, makanya vampir kan nggak baju adate kono kan. Sementara Dracula kan ya juga orang mati nang kono kan ya jas ya. Soalnya aku pernah kepo soal pocong tuh kepo banget. Bukan soal pocong aja sih, aku dulu pernah kepo. Ya apa sih bentuknya setan niku? Apa bener sih dia mau wong-wong kayak genderuwo, kuntilanak dan segala macem. Aku Cek lah, kon kepo, berarti kon iku memang penasaran pengen delok. penasaran pengen delok. Terus aku Colek wong normal iku. aku Wong normal iku. Aja sampai aku ketemu. sama aku tidur makam. Turun nang makam. Aku tidur makam 2 hari. Terus piro kon? Lakoni kok ngono. Iya, tahun-tahun 2011 Sik tasan iki? 2010. Oh, 2000. Wih, Ya, sekitar 15 tahun yang lalu lah. Jadi kepo ya sama SMA iku berarti ya. SMA, SMP, SMA. Itu kan tingkat kepo kan tinggi kan. Iya sih, cuman sak kepo-kepone dhewe ya ngapain, Cuk? Jadi pernah beberapa eksperimen tak lakuin Heeh. tidur di makam, terus nunggoi makam sing barusan meninggal Oh. 1 minggu. Oh, awakmu kebetulan ero nang kono. Ning kampungmu dhewe berarti ya. Nang kampungku sendiri, jadi Ono wong sik tas baru meninggal tuh. baru meninggal 1 minggu, 1 minggu, bener-bener 1 minggu. Heeh. Setiap malam aku ke situ, tapi nggak tidur situ, tapi setiap malam ke situ, setiap jam 10 mungkin pulang subuh lah. Oh, melekan. Mulai di situ. Lapo, Bener. Cuk? Jadi aku nggak tidur sih, bener-bener tak lihat. Karena Goni ngene iki. karena dulu tuh kepo yang katanya kalau orang meninggal kan kerungu lek disiksa di sebelum 7 Iya, harinya iya, segala iya. macam. Ternyata ya enggak. Terus banyak kan orang-orang itu, orang-orang zaman dahulu terutama mesti lek nang kuburan diketok asap dan mereka nganggap itu pocongan. Padahal Kalau menurutku sih enggak. kabut paling gini. Enggak, memang keluar asap, Mas. Oh, Jadi iya? asap itu merupakan suatu proses pembusukan. Oh, ini Asap penjelasan itu- ilmiah iki ya. Asap itu pembusukan. Jadi memang beberapa makam orang yang baru meninggal itu mungkin terutama orangnya agak gendutan ya. Itu mungkin selama 3 atau 5 hari itu mengeluarkan asap. Kalau kuburannya dangkal, Mas kan. Oh. Kalau kuburannya dangkal itu pasti mengeluarkan asap, tapi nggak banyak. Ya wis ada asap. Itu kayak wong awam sih nggak ngerti kan dikira, azab. wih, Yo, yo Dikira enggak, iki. Cuk. Dikira kayak arwahe ngono. ya wah ini diopo kayak malaikat ini. Padahal enggak, itu padahal ternyata itu itu proses pembusukan. Berarti gak Dan- ketemu apa-apa tuh. Enggak apa-apa, dan lek wong sing delok mungkin pun mereka bakal menyatukan pikirannya bahwa asap itu kan putih, terus bentuk ini pocong gitu. Kayak ngono sih. Sik, berarti kalau kamu tadi kan bilang yang kamu bisa lihat itu adalah jejak-jejak gaibnya yang bisa Ya. kamu rasakan ya, maksudnya bukan kamu lihat. Dan yang aku pernah melihat barang-barang seperti itu, tapi yang tidak diminati masyarakat, yang tidak ada di cerita-cerita rakyat. cerita-cerita rakyat. Jadi Kamu pernah melihat tapi bentuknya itu sangat berbeda dengan yang ada di cerita sangat rakyat. berbeda. Loh sih lah. Berarti kamu pernah melihat, bisa melihat Pernah sekali. pas awal-awal itu. Sorry, kalau melihat 2 kali, kalau komunikasi sekali. Itu Itu 2007 kalau nggak 2006. Pokoknya aku SD kelas 5 lah. itu yang kamu cerita pengalaman pertamamu. Iya, bener banget. Jadi kamu jadi buat teman-teman ini sorry lompat ya tadi ya. Jadi Mas Asikun ini bukan dari lahir bisa. Iya, bukan dari lahir ya. Bener banget. Jadi awal mulanya itu waktu SD. SD. Jadi saya ditempelin sama ya adalah penasihat sebuah kerajaan di Ciamis. Ditempelin itu lah. Cuk, jamis cuk. Maka dari itu
sampai sekarang saya bisa membedakan mana energi jin dan mana energinya orang moksa. Oh, moksa. Jadi moksa ini Moksa itu kalau nggak salah awalnya manusia. jadi mereka menembus istilahnya energi kuantum lah. Jadi mereka menembus. Makanya kan raja-raja zaman dulu atau orang-orang sakti zaman dulu kan pada tidak ada makamnya, adanya makom atau petilasan. Petilasan yang mana raja itu singgah atau pernah bertapa di situ. Tapi kalau jelas makam itu jarang, tidak ada, hampir tidak ada raja-raja Jawa. Rata-rata semuanya Karena moksa itu moksa. Yang di ilmiahnya mereka berhasil menembus energi kuantum itu tadi. Moksa itu berarti dia masih hidup. Apa ya apa sih? Katanya sih seperti itu. Karena yang saya rasakan waktu itu memang energinya beda. Energi dari memang yang dia makhluk halus Iya. dengan yang awalnya manusia ini tadi. Oke. Itu Terus pun juga seumur hidup saya 2 kali lihat energinya orang moksa. oke, terus ini balik ke tadi ceritanya. Kamu ditempelin sama itu tadi salah satu penasehat Kerajaan di Ciamis. kerajaan di Ciamis. Terus apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu ya keanehan-keanehan aja sih Mas Ker. Keanehan-keanehan. Ditempelin itu ya apa sih maksudnya definisi ditempelin? Karena kita sering dengar ya istilah ketempelan. Itu ya apa sih? Maksudnya ya apa sih? Ditempelin tuh Kamu waktu tempelin itu ya. mimpi sih Mas Ker. Jadi bertahap. Kan saya kan selama 2 tahun toh. Jadi lewat mimpi sampai bisa berinteraksi. Yes, bertahap. Seperti itu. Awalnya dari mimpi ketemunya sampai akhirnya Ya, bener-bener interaksi yang nyata. yang nyata. Terus sampai waktu itu waktu SMP itu sampai orang tua saya dipanggil sama guru karena benar-benar waktu itu nggak bisa bedain nyata sama yang fana. Oh, jadi kamu Delusi. kayak wong Shizu. jadi kamu tidak bisa melihat ini beneran manusia. Ya, Ini jadi kamu sering ngobrol sendiri. ya, itu terakhir aku SD ke SMP. Terus aku SMP kelas 1 itu baru lepas. Baru lepas. Jadi bisa diambil kesimpulan kamu tuh awalnya tidak bisa, kemudian suatu hari waktu SD kamu itu diikuti sama sosok dari Ciamis itu tadi, dari kerajaan Ciamis. Disitulah awal mula kamu bisa berinteraksi dan melihat Ya, sampai akhirnya di SMP. Berarti kamu dari SD ke SMP itu ya sehari-hari ya berinteraksi dan itu nggak sehari-hari juga sih, mungkin dia datangnya tuh seminggu 3 kali, 2 hari sekali lah. Enggak sih. tapi suwi loh Cok, SD sampai SMP loh. Iya, 2 tahun. Dari SD kelas 5 Orang kelas. tuamu selama 2 tahun itu enggak ndelok keanehan. Enggak, karena orang tua aku jauh banget dari hal yang seperti itu Mas Kar. Mungkin Jadi mungkin khayalan. dikira punya teman khayalan. Oh. Karena orang tua aku jauh. Terus ngerti nih gara-gara waktu itu kan keluar itu kan susah. Jadi Keluar maksudnya? keluar teko aku metu. Jadi Loh dia berarti selama 2 tahun tuh ada di dalam ya diri. terus kulitku ini kosong. Jadi kulitku semua kosong. Kenapa dia waktu itu pengen keluar? Seingatku dia kan ini sih, dia tuh penasehat yang tahu dulu kan waktu itu kerajaan Ciamis itu berada di Kediri. Ini kerajaan apa ini? Kerajaan beneran ada atau Beneran ada. di dimensi lain? Beneran ada. Jadi kerajaan disebut ya kerajaan Panjalu tahun 1800-an lah. Kerajaan Panjalu. Ya, itu berada di Kediri. Terus perang saudara, terus mereka ke Ciamis. Jadi ada bunuh-bunuhan gitu. Oh berarti Strategi- sebenarnya dia strategi itu orang politik lah. orang bukan orang Ciamis aslinya. Strategi politik bunuh-bunuhan, terus beliau itu kayak yang tahu gitu loh, tahu ceritanya. Akhirnya beliaunya dikejar-kejar sampai sekarang gitu. Cari di sini. Setelah itu juga aku nggak pernah ketemu Berarti dia. itu bisa dibilang mokso Kalau yang kata orang berinteraksi Jawa sama moksa. kamu itu, bukan jin. Banjir. Oh. Kalau kata orang Jawa moksa. Kalau kata ilmiah itu berhasil menembus energi kuantum
atau yang biasa yang disebut consciousness kalau nggak salah. Iya. Jadi ini kalau aku mengambil kesimpulannya, eh, beliau ini dikejar karena dia mengetahui suatu informasi yang cukup berbahaya. Kemudian di dalam pelariannya dia melakukan muksa, sehingga akhirnya hilang, Iya. tidak diketahui, sampai akhirnya masuk ke kamu. Ketempelan tuh berarti artinya kemasukan. Bukan kemasukan Ya apa? masukan kan iki dikuasai kan, itu enggak, jadi ya wis Masuk tapi tidak menguasai. nempel aja. Oh, sampai akhirnya SMP dia mau keluar itu tadi. Karena Karena- keluarnya dia itu mang ya wis sampai kebakar itu kulitku mas, Dia tuh keluar kenapa? Karena karena itu tadi ketemu sama yang nyari. karena Berarti- dikejar. Seingatku gitu. Berarti Terus itu konfliknya sampai sekarang. setelah itu blank wis, terus aku ada di RSI Kulitmu gosong. kosong. Berarti aslinya putih kan, Gin? Gak mas. Ya akhirnya padahal aku wis menolak semua itu, aku menjalani hidup biasa, akhirnya aku ngeklaim itu sebuah kutukan sampai sekarang. Tapi setelah dia, berarti kan dia akhirnya lepas ya? Lepas. Kamu nggak tahu prosesnya? Tahu. Karena tiba-tiba kamu udah di RSI gitu. Blank wis aku nang RSI. Oh. Tapi setelah kejadian itu ada hal-hal aneh yang terjadi di hidupmu atau normal-normal aja setelah itu? Normal-normal aja, cuman iya hal aneh itu mang ada tapi jarang banget. Oh, masih ada hal-hal Masih aneh, ada, tapi masih ada. jarang banget. Kayak apa misalnya waktu deket-deket setelah kejadian itulah? Setelah kejadian itu mungkin lebih ke ini sih mas, yo tiba-tiba ya ono barang tuh sampai sekitar Barang apa, Cuk? 45 pusaka di rumahku itu mas. Sih dah. Itu Barang itu terkumpul dari kecil sampai sekarang. bukan maksudnya kejadian aneh apa setelah kamu dari RSI itu loh, kan udah lepas tuh. Berarti kan harusnya udah aman, tapi ternyata masih ada kejadian-kejadian aneh di situ. Maksudnya momen-momen setelah lepas itu contohnya misalkan Moro-moro jebarani wong. beneran orang tapi Orang, iya orang. Moro-moro ya titip-titip barang. Mas iki. saya maksud barang sampai wakeh itu ada orang yang mengantar, Iya ada orang yang mengantar. tapi kamu nggak kenal itu siapa. Tidak kenal. Bahkan di jalan pun tahun berapa mas Yes? Kisahnya tahun berapa mas? Pas pandemi. Pandemi 20. itu. Ya Allah ya. Orang polo ya. Ya orang 2021. Di jalan. Di jalan. Hmm. Bener-bener literally di jalan. Terus moro-moro. Naik motor. Heeh. Naik motor mas. Ngenteni lampu merah. Hmm. Ono wong pemulung. Tiba-tiba bawa keris. Wis dikekno. Yes, ngekek nomor tok mas. Iki gitu. Kok kan tuku. Kau tuku Aku saya cek 2000. terus mbok kekno 2000. Iya. Gak apa-apa. Kalau Terus wong iku berarti semua orang yang ngasih barang itu bener-bener random ngasih terus langsung pergi. random parah. Iya mas. Anjir. Sekarang ya wis total 45 pusaka. Jadi pusaka ini bukan keris gitu, bukan macem-macem mas. Terus kamu menyadari. Tapi sih mas 45 itu ini sih ambek klien-klien santet yang tak tangani sih Nah, macem-macem. kamu awalnya kan ya itu tadi ya ceritanya. Awalnya kamu tidak bisa, kemudian kamu didatangi oleh sosok mukso dari masa lalu. Terus kemudian sosok tersebut ada sesuatu yang mengejar beliau, kemudian akhirnya beliau terpaksa harus lepas dari kamu. Kemudian akhirnya kamu tiba-tiba didatangi orang random seperti itu. Kemudian sekarang tiba-tiba kamu bisa apa ya? Dipercaya banyak orang untuk menangani hal-hal seperti itu. Awal mula kamu menyadari kamu memiliki kemampuan untuk itu ya apa sih? Sampai sekarang sebenarnya aku nggak menyadari mas. Maksudnya aku kayak denial gitu lah kalau aku bisa seperti itu, karena sampai sekarang pun aku nggak iso ndelok setan. Ya apa aku cara gini tapi seiring berjalannya waktu, mungkin keseringan dimintain tolong orang itu
aku tahu cara-caranya. Jadi bukan apa ya, bukan nambani toko awakku dhewe, tapi aku tahu cara-caranya, tahu step Taunya dari pengalaman, Mas. nah Karena keseringan diminta tolong orang. permintaan pertama minta tolong ke kamu itu apa? Kapan itu? Permintaan pertama itu ada di Desa Kerembung Porong. Sebentar, sorry. Kok bisa sampai ada permintaan? Berarti kan ada orang yang tahu kamu Iya, karena sebelum itu tuh memang gara-gara peristiwa itu aku udah peristiwa yang aku kebakar itu Hah? itu langsung set mulut ke mulut gitu loh, Mas. mulai bahwa kamu itu Iya. mengalami hal-hal itu. Mengalami hal itu sampai akhirnya aku didatangi oleh orang dari Porong, kalau nggak salah dari Porong itu. Oh, dari kisah kamu ketempelan itu sampai mana-mana. Ya, kemana-mana itu apa jenenge, ada salah satu orang kaya lah di situ dipandang. Terus Di Porong tiba-tiba Sidoarjo. tiba-tiba beliau ini hilang kesadaran. Tapi ternyata beliau ini istilahnya kayak mungkin salah satu dari tubuhnya itu diambil. Salah satu dari tubuh. Iya. Salah satu bagian dari dirinya. Salah satu bagian dari dirinya itu mungkin diambil sama katanya si Dayang ya. Ya itu aku menemukan cara-cara ya opo kan kesku ini benar-benar semua santet, Mas. Jadi aku tidak menerima case yang kesurupan. Itu sering sih, mungkin dapat telepon kesurupan tuh sering, tapi 90% telepon itu tidak benar-benar kesurupan. Jadi rata-rata mereka mengalami DTD. Ya, kalau secara ilmiah itu dissociative trance disorder. Jadi di mana mereka mengalami gangguan mental, stres berat, terpojok, stay blank. Rata-rata seperti itu. Aku Yang seumur hidup benar-benar kesurupan itu Ya. cuma 10%. ya enggak 10% sih, aku 3 kali sih lihat orang benar-benar kesurupan dan itu semuanya mati. Semuanya mati. Gak ada orang kesurupan sih urip. Umane jaran-jaran kepangan kayak nang ngene daerah-daerah. Lucu, berarti lek wong kesurupan temenan iku Aku yakin gak bakal sembuh dan mati sih. cuk. Gendeng. Jadi rata-rata sing tak alami iki ya wis kena ditidi mau, Mas Ker. Iki dipangan gak apa-apa lho sih. Iya, Mas. Iki ancen sajen. Jadi aku lek ada telepon orang kesurupan tuh video call sih. Video call sih, Mas. Video call sih tak delok. Buka iya, Pak. Jadi aku gak langsung datang ke tempat. Soalnya kan buang-buang waktu juga. Ternyata enggak. Kecuali lek memang si tuan rumah gak bisa ngatasi, aku kesana, Mas. Palingan yo tak injek tangane. Kan orang di Didi itu kan makin banyak orang makin dadi, Mas. Makin wah. Jadi mungkin langkahku di situ tak kongkon ngosongi. Kosongono omah iki orang gak ojo didelok lah istilahnya. Masukin ke kamar, wis wong loro ambek aku. Paling yo tak idek tangane, Mas, Mbak. Aku dolan ngene iki 15 tahun yo. Wis ojo ade kesurupan gatel-gatelan. Wis mungkin sebelum itu sih aku riset sih ke keluarganya. Kok bisa seperti ini ki Awalnya kenapa? apa? Awalnya opo? Rata-rata iya Mas ki mari tukaran ambek bojone kan diceraino. Jadi masa-masa seperti itu. Ya, iya Mas, iki mau utangnya akeh, mobil mari dijupuk. Bahkan literally yang real santet itu rata-rata pasienku itu yang bener-bener pengusaha kayak orang-orang kaya. Iki orang porong tadi ini ya, klien pertamamu. Klien pertama. Dia tahu kamu nggak tahu dari mana ya? Nggak tahu deh. Mungkin dari cerita-cerita Mungkin dari karena ya cerita. itu tadi katamu kan kamu pernah itu atau mungkin sebelumnya kamu udah pernah bantu orang cuma-cuma atau apa makanya akhirnya orang banyak yang tahu itu belum pernah. Itu usia piro klien pertamamu? Waktu aku SMP, Mas. SMP, Cok. SMP.
Dan waktu itu Kok iso percaya deh ya mbak bocil SMP cuk? dan waktu itu case pertama dan case ini besar. Jadi orang-orang ini kamu nggak kenal, Iya. dia juga nggak kenal kamu. Tiba-tiba dia datang ke rumah, omahmu iku, terus minta tolong itu tadi. Tapi yang minta tolong bukan orangnya, keluarganya. Iya, keluarganya. Oke, terus Dan case itu besar reaksimu banget. ya apa? Kamu SMP lho cuk? SMS-mu ya apa? Ya besarku, ya wis udah lo. Cuk, Asli macam mau betul. aslinya gak percaya. Aslinya gak percaya mas. Percaya gara-gara kulitku gosong itu bang. Mereka jadi percaya perkataanku kan. Akhirnya Sorry. Gara-gara kulitmu gosong, mereka jadi percaya perkataanmu. Berarti sebelumnya kamu sudah pernah bilang Oh sebelumnya sudah pernah bilang. kalau kamu itu, ya kamu mengeluh lah. Aku tuh gini. Cuma Terus nggak ada yang biasa percaya. lah orang tua saya kan suka kok puisi. Oh, jadi selama SD sampai SMP itu kamu ketika ketempelan itu tadi, SD sih aku sebenarnya kamu terganggu berarti. terganggu awal-awal mas. Terus lama-kelamaan ya biasa. Nah, ketika terganggu itu kamu cerita ke orang tua, Heeh. tapi gak orang yang percaya. Langsung percaya. Sampai akhirnya kejadian kulitmu gosong. Iku Iya mau. bahkan sing diceluk guruku iku mau. Iku orang tuaku sih gak percaya sih. Kon diceluk Ambon gak pas iku? Beneran kan kulit gosong ireng mas, tapi kebakar gitu mas. Luka bakar. Gosong tuh maksudnya bukan hitam, tapi luka bakar. Luka bakar. Iya Bener-bener melepuh. bener melepuh, luka bakar. Oh. Iya. Terus Percaya kok akhirnya percaya berarti kamu iku mau ya. ketempelan. Terus orang ini akhirnya orang tuamu akhirnya ya wis sik budal lo. Budal tuh kamu nang poro. Budal dewe. Enggak lah, iya. Diterno ambek si tamu nih mau. Dan ternyata itu case yang lumayan berat menurutku. Dan sampai saat ini aku ya sih gak percaya iso nangani case iku, tapi iku gagal karena Mati wong ilang. Nggak mati. Mati ini kayak kapan aneh. Waktu itu nggak mati karena itu cuman iki loh apa bersih desa apa ngono yang nggak dilakukan. Ada ritual adat sana yang ritual adat yang tidak dilakukan. tidak dilakukan lebih dari 10 tahun kalau nggak salah. Seperti itu. Oh, jadi warganya mengabaikan itu sampai akhirnya terjadilah itu. Ketika kamu sampai sana apa yang mbok lihat? Aku nggak ngelihat apa-apa, cuma sing ono nang nggone atiku lakonono ngene. Oh, jadi tiba-tiba sudah ada Ya intuisi ya yang ngarani. wis ono tutoriale nang jero. Kamu kon kudu ngene, terus ngene. Kok ono muncul dhewe. Waktu itu aku suruh menyiapkan ubur api, terus kayak seseran desa. Terus waktu itu Anjir sih lah. Kan kok iso kepikiran Tapi- spesifik iku. Oh Iku iya, tapi itu tiba-tiba kepikiran aja. nggak secara tiba-tiba, itu selama 3 bulan. Jadi itu berproses mas Ker. Gak langsung aku rono langsung tak. Oke. Jelas no. Iki awakmu teko. Iya. Kamu sampai sana apa yang kamu rasakan waktu Terus itu? mungkin KitKat ngobrol-ngobrol itu belum nemu mas. Itu Kamu masih nggak tahu apa yang sedang terjadi nggak tahu apa yang sedang terjadi. Ku sih istilahnya model kayak corong ben ditirakati sih lah. Berarti Jadi- kamu mengobservasi dulu. Mungkin 1 bulan lah ya. Lebih Lebih. itu tahu kalau apa harus seperti itu mungkin 2 bulanan. Berarti kamu selama 2 Sebulannya- bulan itu sering ke sana. Ya sering ke sana seminggu sekali. Terus kamu bisa akhirnya mengetahui bahwa oh ini karena ini. Lalu yang dibutuhkan adalah ini. Itu ya apa ceritanya? Itu yes intuisi mau mas ya. Intuisi kayak aku berasa ono sing BCI tapi aku nggak tahu siapa. Jadi duduk BCI nang kuping gitu ya. Duduk. Iya. Tapi sudah nang hati. Iya, Terus dalam hati. Oh, ngene oh ini karena ini. oh berarti mungkin Akhirnya aku sampai menemukan punden. udah ini kok Punden itu yang dikeramatkan gitu loh. di tempat Kayak itu peninggalan si nyai itu di daerah situ. di daerah situ. Dan itu wis pundennya wis kayak barongan gitu. Jadi wis gak berubah. Biasanya punden kan Terawat. kayak ono mungkin biasanya kayak ono makamnya, ono kijing. Terus
Kalau nggak gitu punden itu biasa berubah batu tak apa, itu enggak wis los-losan ngono kayak prank. Ternyata titik pundennya di sini dan besok lakuin ini Akhirnya dilakoni sama warga. lakoni dan itu satu kampung Terus gagal dan melakukan gagalnya si sing wis gendeng iki mah gak waras. Jadi ya duduk gendeng ya sik kerja beliau ini sik kerja sik yes melakukan aktivitas normal tapi setiap malam itu dia keluar terus istilahnya kayak hilang separuh lah sing ono dalam Wis kadung dicoba iku mau ya. iya. Terus apa di hari karena terakhir sih ketika kamu ke sana mungkin penghuninya tuh yang nyampein ke kamu mungkin ya. mungkin ya terus di hari terakhir itu real bener-bener dan semua orang lihat itu yo kak sampai sak kampung sih terutama wong lanang-lanang kuno sing biasa koyo ngeromda segala macam itu waktu naruh apa namanya sedekah bumi seserahan itu mah itu langsung bengok mas bengok nanggone buri iki nah namanya kan Teguh sing Orang yang korban tadi itu. korbannya namanya Teguh Oh, dia dibawa ke lokasi ndak dibawa di rumah di rumah. terus wong sing nangguri dhewe sing nunggu sepeda iku mang iku Teguh lah wong sing nanggone punden mang noleh kabeh lah si Teguh itu memang ada di situ ada kan wit-witan tebu mas semak-semak tebu semak-semak tebu itu rodok minyak ngene dan si Teguh itu ngadeg tapi itu Teguh yang di umur 17 tahun sedangkan waktu itu si Teguh itu umur 45 Anjir. anak 2 tapi yang berdiri itu si Teguh yang masih umur 17 dan DE suka kelambian terus nisorane iki modelnya kayak apa ya kayak ini wong Bali ngono iku lho Sarungan. sewek bukan sarung yes kayak sarung kayak sewek ora hitam terus pas wong noleh dia langsung set Tapi sempet belok kabeh tuh. semuanya delok kabeh si real nyata sempet delok kabeh Oh. Iya. Terus dari situlah mungkin makin tajam mana-mana ya. Maksudnya reputasimu terdengar sampai mana-mana. Kasus paling ekstrim kalau paling ekstrim sih ekstrim semua ekstrim secara iki sih secara maksudnya ku krosone ku apa ya kayak bener-bener menantang banget lah maksudnya ku bener-bener serem secara bener-bener kerasa entah iku ono suara atau entah iku ono apa sih bener-bener iso dirasakno ambek indra jadi indra kita manusia dan orang-orang di sekelilingmu bener-bener ngelihat itu semua. kalau yang benar-benar santet hampir semuanya bisa dirasakan mas soalnya Saksi matane ono kabeh berarti. ada soalnya aku menangani uang iku pasti ngejar arek soalnya gitu tuh kan teleponnya kan dadakan Heeh. waktu aku mungkin nang warkop garap kerjaan atau nanggone kafe kuara tempat cangkruk arek tajak Oh, iya ono telepon iki ayo melak ngono. arek senengnya nang gunung karena itu kan halal baru kayak arek Heeh. apalagi lihat Tapi gak mengganggu kan arek teko. ya, jadi itu suatu pertunjukan lah ono ledakan ono pohon kebakar Nah, itu paling ekstrim apa sih perhatikan orang-orang. Saya tahu pohon kebakar mas Jin meletus man. sing nang Sidoarjo Iya. oh iku ambek sampean berarti nah itu Iku ya apa? pohonnya meledos kayak ngono-ngono ku lah ono petir kayak gitu arek seneng Sing paling menurutmu menyeramkan apa sih? kalau ekstrim dan menyeramkan semuanya menyeramkan mas karena case-nya santet tapi kalau yang seram secara apa ya Awakmu gak iso lali lah berkesan. kayak sok lali sugihan Pesugihan. Ya. Nanti bukan santet, pesugihan. santet. Ini Ya, malah apa pesugihan jadi sing duwe toko mas Heeh. wong Heeh. bisa disebut lah Gak usah disebut jenenge. Pokoknya juragan emas nang ya lah wong maksudnya juragan wong mau ikut dong. Kan akeh.
owner toko emas lah, owner toko emas terkenal. Heeh. Mosok iku sing disebut Cakis mau duduk kan. Ngawur cok iki. Daerah Surabaya. Itu Surabaya Karena pasti kamu. Utara. Ya itu boleh nyebut. Ya. Surabaya Utara. Bener. Itu kor sebenarnya beliau nggak pesugihan tapi Ya beliau pesugihan itu korban, cok. beliau korban Loh, korban pesugihan sebenarnya Mas Ken. Jadi setiap dia punya anak cowok pasti meninggal dari kayak seumpama nih cak boker duwe anak lanang pasti mati. Meskipun masih sampean utawa adik sampean utawa siapapun keluar sanak keluarga sampean sing teko mbae sampean iku lek duwe anak lanang pasti mati. Tapi matinya itu kayak normal. Tapi tidak lebih dari umur 17 tahun itu di bawah 17 tahun pasti meninggal. Oh. Berarti nggak pernah sampai remaja. Maksudnya nggak pernah sampai menginjak 17 tahun ya, dewasa. Langsung pasti meninggal. Sampai remaja itu pasti meninggal dan itu bertanya-tanya sejak atasan-atasannya dulu itu nggak pernah punya anak cowok. Kalau punya anak cowok pasti meninggal. Nah, ki moro-moro warnanya aku takut iki kenapa sebenarnya. Dia berarti datang ke kamu itu berarti dia sudah curiga. Kenapa sebenarnya? Ternyata itu kasusnya 6 bulan. Butuh 6 bulan 6 untuk bulan menyelesaikan. baru terpecahkan. Tapi selesai itu kasusnya. Nggak tahu selesai apa enggak soalnya aku nggak ngerti dari dua anak lanang apa enggak saiki. Oh, enggak, tapi sepengetahuan, tapi kamu berhasil menyelesaikan itulah. Cuman setelah itu kemudian dia bisa punya anak laki atau enggak kan ya enggak ngerti. itu di Blitar. Itu Blitar cerita desa Kademangan. enggak, cerita dulu. Tadi kan katamu dia korban. Iya. Karena yang korupsi canggah. Berarti Canggah itu pelakunya bukan dia. canggahnya. Canggah itu apa? Canggah itu sampean Buyut. bapak ya bapak Mbah. mbah buyut canggah. Dan itu Waduh tuh berarti. dan itu terjadi di tahun 1890-an. Berarti dia itu Sekian garis itu. keturunannya teko. Berarti Canggah ini punya anak cewek. Iya. Kan nggak ada cowoknya lah. Ah. Terus menikah dengan orang lain. Punya anak cewek lagi. Terus. Sampai lah si ini yang datang ke kamu ini cowok apa cewek? Bojoe Mas, sing duwe. Oh, suaminya. Berarti dia ini dari luar keluarga ini. Iya. Oh, makanya kamu bilang korban. Karena wong iki ku gak ropo-opo. Semua gak ropo-opo. Oh, semua nggak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh canggahnya. Jadi dia wis kayak 7 turunan ngono lah. Ya. Terus ya wis 6 bulan baru ketemu benang merahnya. Itu habis hampir 1 eman lah. 900 jutaan. Apa itu? Untuk beli persyaratannya buat medot. Bukan buat aku, Mas. Buat medot gimana? Oh, jadi apa itu? Kamu penyelesaiannya gimana? Kamu mendatangi itu ya? Nemu benang merahnya ini, canggahnya ini apa namanya? Di Blitar, lokasi pesugihannya di Blitar, desa Kademangan. Itu ada sebuah bukit, proses pesugihannya di situ dan persyaratan gawe medot dong. Itu iki kok di sensor ya. Persyaratan gawe medot nah iku sapi kendit. Apa itu, Cuk? Sapi kendit itu kayak sapi yang perutnya sapi putih, perutnya ono cincinnya hitam. Oh. Dan itu harga satu sapi itu 350 jutaan. Macam-macam, ada yang 100 juta ya tergantung daerah jaluk piro. Dan itu kan langka. Langka dan ya itu gak harus yang medot atau gak, yang penting persyaratan itu Sudah. wis dilaksanakan ya wis. Itu kamu ketemu dengan sosok yang membuat perjanjian. Ya kok emang Mas nggak ketemu aku cuman melakukan tirakat. Kemudian tiba-tiba ada semacam petunjuk
yang memberikan kamu arahan. Bener, Kamu begini. bener banget. Oh, oke. Terus iki aku sih penasaran sih. Kan tadi awakmu ngomong awakmu iki nggak iso melihat atau nggak iso iki tadi. Itu apakah begini? Jadi sebenarnya kamu kerasa tuh Iya. ada sesuatu dan dia sedang ada di situ. Iya. Tapi yang kamu rasakan itu sebenarnya kamu bisa merasakan bentuknya, tapi kamu tidak berani menyimpulkan karena itu bisa dimanipulasi. Dimanipulasi oleh pikiranku sendiri. Oh, jadi kamu misal kayak iki kok ono ngene, tangane papat, cuk pentile boba. Nah, iku bisa apa namanya? Kamu nggak percaya dengan visualisasi itu karena itu bisa saja tipuan. Iya, bisa saja itu imajinasiku. Bisa saja imajinasimu. Jadi dari yang kamu rasakan kemudian otakmu membayangkan. Ya. Oh, jadi tidak akurat sosoknya. Oh, iya. Makanya kamu nggak berani bilang kamu bisa melihat bentuknya begini. Oh, aku ngerti. Terus ini kasus yang umum terjadi. Jarimu kan kesurupan itu meninggal pasti. Iya. Yang pernah saya temui itu tiga-tiganya meninggal. Iku ya apa sih sakjane? Kok bisa? Berarti kan itu tubuh seorang ini diambil alih, bener nggak? Diambil alih. Meninggal karena apa? Nyawanya dipaksa keluar terus diganti sama Ya, makhluk itu tadi atau ya? karena dia menyakiti dirinya sendiri, Mas. Oh, anjir. Jadi gak ada wong iso nyekel dhek. Oh. Waktu itu yo nangone Surabaya Utara juga, Galaxy Mall Surabaya di sih. Galaxy Mall Timur ya. Oh. Di daerah-daerah perumahan situ. Orang Chinese katanya 7 pendeta atau 5 pendeta gitu nggak bisa nangani. Terus akhirnya aku ke situ. Mungkin karena wis iki jadi Wis parah ya, wis aku parah. rune ku enggak wis kritis, aku rune wis darat tok. Aku rune wis darat tok, jadi dhek apa Menyiksa diri. bentukno kepala nang kaca, nangone sisi-sisi tembok, Berarti dia tuh siku-siku tembok. Kuat banget berarti. Kuat banget. Mas. Sampai Kuat kalau wong sing iso banget. nyekeli. Iso nyekeli, yo. Jadi kekuatannya berlipat-lipat. Terus ciri-ciri secara jelasnya, ciri-ciri fisiknya itu mata pasti merah. Mau merah sing merah banget tuh, Mas. Aku sering ketok. Macet ini foto yang apa? Mendem. Merah terus arah. arah. Intinya Mas kayak apa? Dari mata ini kayak otot. Heeh. Ini kelihatan terus iki. Maksudnya apa nih kelihatan? Iki nih apa otot sing nang di mata iki malah. Mata kan metu ototnya. Di mata kan dipaksa mendelik ya. Oh. Kene iki otot mata gini loh. Ketok terus sampai iki. Oh, Oh, dari kayak gede nganu nih, kok maksa melotot. iya. Oh, anjir. Ciri fisiknya seperti itu. Tapi sebenarnya bisa nggak sih? Nggak tahu ya. Enggak tahu sih. Karena belum ada pengalaman yang berhasil juga ya. Rata-rata meninggal. Pas aku takut. Iya, ya, ya. Dan misalnya kaya usaha sih ditutup pun iku ya. Itu sering terjadi. Iku ya apa ya? Usaha ditutup. Nah, Kasih tuh usaha. soalnya kaya kasusnya gini, aku ini duit dulu kok. Ibu usaha toko. Terus Usaha toko. Usaha toko. Toko. Ya. Tutupnya di hari Minggu dok. Nah, kebetulan koncone iki dolen nang omahe adikku, omahe tanteku. Di luar bu, aku tempat buka loh. Dan iku dia ngomong kok tutupan di foto. Tutup. Di foto itu Di foto benar-benar tutup. Tutup. Itu pegawainya sih nggak tel ya, nggak perlu kerja. Tutup. Tapi dia iku ngomong buka. Oh. Loh, buka. Kayak mulai sampai dia bos. Aku belum tahu sih Mas, karena aku sering menolak case-case yang seperti itu.
Oh tapi sering ya? Sering. Cuma Cuma pernah tapi ya. Nah, menolak karena bukan bidangku. oh. Bukan bidangku. Bidangku pure santet. Tapi aku iso iki sih, iso ngarani bahwa iku biasanya karena yo padha ae koyo kes santet dukun ecek-ecek lah. Santet kecil-kecilan kan biasanya koyo di depan rumah ditabur kembang tuh. Kadang ditabur apa ayam bangkai ayam pakai apa di depan rumah atau di dalam rumah diuncali itu me iki nyerang mental sih supaya si korban itu self awareness. Jadi si korban itu self awareness apa sih, Cuk? psikosomatis. Jadi dia mengada-ngadain apa yang dia rasakan. Takut-takut sendiri. Ya. Jadi kayak membuat cemas korbannya. Cemas. Mungkin itu biasanya pikiran-pikirannya wong sendiri. Definisi santet itu apa sih? Definisi santet. Santet itu apa? Sakjane itu apa sih? Ini kan sering banget ya kita tinggal di Indonesia itu mendengar kata-kata itu terutama di Pulau Jawa. Sebenarnya nggak di Pulau Jawa tok sih loh. Kalau santet menurut sampean itu atau menurut arek-arek iki kan? Jero lambungnya ono paku, kayak ngono to. Yo, Kayak jero pokoknya nang ndune organ. soalnya aku ono memori nang kepalaku pengalaman seperti iku. Tapi sik iku critakno sik ya apa definisi santet iku. Nah, lek nang ngene pikiran arek kan ngono to, karena cerita rakyatnya seperti itu. Kalau sing tak alami itu lebih ke ini sih, ke penyakit kanker rata-rata. Nyerangnya di kanker. Terus lebih ke ini karena aku pernah ketemu langsung. Yo orang Jawa Baratan Mas. Jadi dhek iku praktisi santet. Makanya kok kadang-kadang kan ono telepon Mas iki anakku disantet anakku di gini rata-rata wong iku yo self diagnose sih jadi dia mendiagnosa mendiagnosa dhewe yo santet iki yo karena kondisi kepanikan niku mau kepanikane DE itu aku jarang menggubris karena aku tahu sendiri dan aku sering bertemu dengan praktisi santet dan santet itu gak murah. Jadi mahal ya, santet itu iya santet itu murahan langsung meninggal itu murah daripada menyakiti. Lek njaluk wong saiki kan disiksa sik ae Mas. Iya. Itu larang iku. Itu tambah larang. Lek langsung mati iku malah Murah. Dan langsung mati itu waktu itu harganya ini aku bertemu dia di tahun 2017. Itu harganya 350 juta. Iku langsung mati. Mungkin kalau disiksa sih mungkin sampai 500 ke atas mungkin. Makanya aku jarang percaya oleh ono wong kena santet terus siapa nih yang disantet? Oh, sing disantet iki wis wong-wong biasa. Karena harga santet itu enggak murah. Kecuali mungkin kayak pebisnis. Kan iki kan langgananku kan yo langganan sih. Maksudnya pasienku iki kan Langganan kesane kok sering kesantet, Cok. Seolah bisa Mas, kesantet Mas. Klien. Saya bisa kesantet. Pasien. Klien. Iya, pasien lah mungkin pasien. rata-rata orang-orang Berduit. orang-orang berada itu aku masih logis lah lek wong iki Lah, disantet. iku Karena persaingan bisnis ini iku ya apa? Maksudnya seperti apa sih sebenarnya santet itu? kalau penjelasan ilmiah sing soal barang itu mau ya memang Itu bisa tapi sangat jarang sekali Mas di era sekarang karena sangat tidak mungkin dukun di era sekarang itu mencapai level itu. karena aku bahas ini aku tadi eling aku tuh punya ingatan di masa kecilku jadi aku itu ikut iki kok di rumah
Bisa dine tadi gini lah. Aku ikut suatu rombongan, aku masih kecil, nggak tahu apa-apa, ya dibawa aja lah, dibawa aja. Terus, tapi bukan aku nih ya, bukan aku. Jadi satu rombongan ini rame-rame nggak tahu kenapa aku juga diajak, mungkin karena dicek pisan ayo apa karo ya. Tapi di situ sampainya di sana, aku masih ingat itu buru-buru banget, berangkatnya tuh buru-buru banget sampai ketilang nang tengah dalan niku aku iling. Terus sampai sana aku ngelihat sendiri di benak no, iku ya dalam artian ya gini, di ngene no, metu tutup bolpen. Bener-bener metu tutup bolpen dipijak ngene sih. Aku ndelok dhewe. Tapi bukan aku ya. Aku cuma ngeliat gini. Kok iso ono paku. Pakunya itu berkarat dan basah, tapi basahnya itu kayak bukan air, kayak gilap ngono lho. Kayak minyak ngono lho. Terus tutup bolpen lho. Aku mulai ilik, cuk, aku di memori iku, tapi aku detailnya aku lupa. Tapi itu dulu ya, aku masih kecil itu. Tapi kok bisa ya kayak ngono? Bisa, Mas, bisa banget. Karena itu pure memang bisa pakai jasa keahlian kurir atau keahlian si dukun sendiri. Karena aku ingatanku jadi ngeraba mana iki. Di waktu itu sepertinya memang sedang ada kasus soalnya bisnis. Bener juga carimu. Ya. Kayaknya itu. Itu sing mahal sih, soalnya gak langsung mati. Mahal itu berarti. Dan yang kena itu satu lingkaran. Jadi nggak random sih. Yang kena itu nggak random. Kayaknya tertarget gitu. Karena yang kena itu satu lingkaran. Dan memang itu kayaknya lagi ada sesuatu. Itu berarti memang iso ya. Bisa, karena secara ilmiahnya kan energi kuantum, apalagi tubuh kita kan terdiri dari partikel-partikel kosong atau energi atom ya. Energi atom itu kan lebih kecil daripada pori-pori kulit. Jadi bisa, maksudnya barang tersebut, katakanlah paku berkarat itu masuknya itu lewat pori-pori. Terus habis gitu itu tapi cuman sebagai media saja. iya, Benda itu. Sebenarnya yang dikirim bukan itu kan? dikirim ya itu, Mas. Itu ya. Oh, tak kira itu tuh kayak cuman media aja, tapi di dalamnya itu entah diisi apa tau. Oh, supaya terjadi apa, aku nggak ngerti. Tapi saiki wis hampir tidak ada. Karena gak praktisi yang di level itu. Rata-rata ya langsung meninggal itu. Murah berarti. Iya. Mungkin daya beli orang-orang juga. Yo. Dan itu lebih gampang sih menyelakai orang sampai meninggal. Lebih gampang. Dan biasanya kalau santet-santet yang pada umumnya ini kan santet mental ya. Jadi koyo menjatuhkan mentalnya ya dengan cara itu tadi mendem Iku termasuk santet. Iya. Karena ciri-cirinya, Mas. gimana, Mas? Kalau ciri-cirinya. Ciri-cirinya Iya, kalau ciri-cirinya tak ada. ada, Mas, ada. Lek aku yo lek memang omae ada aktivitas seperti itu. Aku ndelok sing partikel kecil iku mau, Mas. Jadi koyo bintik-bintik hitam iku mau. Jejak-jejak gaib itu mau lah Jejak-jejak, cari itu. Oh, berarti yo. Dan rata-rata di rumah belakang, biasanya di dapur kalau nggak kamar mandi. Itu berarti memang dari orang terdekat ya, karena bisa akses dapur atau nggak harus. Enggak. Kita nggak perlu tahu rumahnya juga. Nggak perlu tahu, karena santet itu adalah quantum entanglement, Mas. Oh, kemana cuk? Quantum entanglement ini. Yo, iku. Entanglement ini posisi otak kita kan terdiri dari elektron ya. Jadi istilahnya itu mungkin jadi telepati. Jadi si dukun ini bisa mengakses atau ngirimi dari jarak beribu-ribu mil, beratus-ratus kilo. Bisa. Jadi sebenarnya lewat otak. Dan santet itu santet yang sesungguhnya tidak bisa
ke dalam tanah. Hah? Nggak bisa di Iya, nggak bisa menyentuh tanah dia. Jadi mungkin dari atas. Mungkin kalau kita tahu mungkin biasanya berbentuk petir kalau nggak sing jari arek Banaspati. Banaspati. Iya, Banaspati kan lek sing nang video-video ku melapune Ah, nggak gitu. Dia secepat kilat. kayak meteor ya Mas. Ya, memang api tapi cepat kilat, cepat Iki. cahaya. Aku mau. ya kok. Iki. Dan yang desa pun itu akeh. Di depan rumah itu pasti ada pohon pepaya. Nek jarene mbakku gedeku, oh iya juga menangkal santet kayak kok menangkal kiriman-kiriman sing negatif itu apakah Enggak ngaruh sih. Kalau di Surabaya biasanya kelor, Mas. Daun kelor. Lah kan nggak ngaruh. Setiap enggak ngaruh sih. Soalnya setiap daerah kan mempunyai kepercayaan masing-masing ya. Enggak pengaruh. Lek menurutku ngobrol dengan praktisi santet sih enggak ada pengaruh. Di media apapun bisa. Iki lho, aduh lali banget aku. Sing iso mengusir jin. Daun bidara. bidara ya. Menurutku sih ya enggak ngaruh juga sih. Tapi itu jin ya, untuk santet ya. Sece ya. Santet kan memang benar-benar yang untuk membunuh dan menyakiti. Iki terakhir iki soalnya wis suwe banget iki. Jadi kayak di Bradley Nanti kita ada episode lagi aja. Siap. Kamu. Siap. Iki ngene sih. Jadi aku pernah bekerja di suatu tempat, tidak perlu tak sebutkan. Aku menemukan ada kertas dipaku di ruangannya pimpinanku, di atas pintu masuk di situ, dari pintu masuk nih situ dipaku supaya itu nggak kelihatan. Dia merenovasi kantornya, dicat ulang, kertas itu ketutup sama cat, jadi warnanya itu samar. Tapi aku tuh setiap kali masuk ke ruangannya, entah itu rapat atau apa, aku tuh mesti kayak ndelok iku apa ya nang tembok iku kok koyo ono sing iki. Terus kepo lah aku. Ternyata itu kertas. Dipegang itu kertas. Lah, apa kok ono kertas dipaku nang tembok iki nang ndukur iki. Terus tidak hanya di situ. Aku ngobrol temuanku ini ke salah satu orang lama di situ. Dia penjaga lah, bisa dibilang. Penjaga orang lama di situ. Dia tinggal bermalam di situ karena memang menjaga tempat kerjaku itu. Dia malah ngomong sebenarnya nggak cuma itu, Mas. Dikasih tahu yang lain di plafon. Ada di beberapa plafon. Sama kertas. Iku opo sih? Itu biasanya wafak, Mas, namanya. Wafak apa itu? Namanya tuh wafak. Wafak itu kayak raja-raja gitu ya. Berarti itu posisi sampean masih menggemari jimat. Oh, itu jimat. Jimat itu wafak. Ngaruh apa? Nek ngaraninnya wong Jawa raja-raja. Jadi itu kayak tulisan-tulisan Arab gitu, Mas. Ah, iku ngaruh kita ngomong itu. Sebenarnya nggak ngaruh sih. Gak ngaruh ya. Sebenarnya nggak ngaruh. Itu cuman menambah keyakinan aja sih. Oh, Itu jimat. iku gimmicknya dukun berarti aslinya. Iya. Dukun-dukun yang berbisnis biasanya seperti itu. Oh alah. Biasanya kayak dodolan minyak. Kayak wong teko dikai minyak wis iki oleh sono tak apa. Tapi aslinya nggak ngaruh. Pengaruh itu menambah si pasien itu biar lebih pede. Jadi itu kan iso nggarakno imune si pasien naik ya. Karena PD. Iya, Secara psikologis. Gesti ya. Sugesti ya kayaknya jatuhnya. Aku lebih kayak jimat kan sama iki Mas tak kei batu akik mahabbah kan sing digawe percintaan ya. Iya. Kayak nyetek-nyetek ya wis nggawe. Wes langsung pede karena tersuges karena Iya. anjir aku nggawe cincin mahabbah rek ngono. Jadi dia Tapi pede 100%. setuju sih. Kok nggak ngaruh deh. Buktinya Yo, lengser. Buktinya lengser. Maksudnya dia ikut jimat kayak opo. Misalkan nih kita supaya nggak ono sing ngelawan deh. Tapi ya mau barang. Oke, sudah 1 jam nih, hampir 1 jam nih rasa. Oke, kayaknya harus ada episode lagi. Nanti coba
ngajak penonton kayaknya seru. Cek iso takon-takon. Kenapa? Apa dah? Oke. Ya udah kalau gitu kita sampai sini dulu. Terima kasih. Oh iya, sorry. Sampai lagi ya aku, Cuk. Ini ono beberapa orang. Bintang tamunya sih mengingatkan loh. Aku ya lali ya. Patokanku iki lho, durasi. Iki ya. Tapi singkat saja ya. Si. Ada berapa Mas pertanyaannya? Lumayan juga. Oh, lumayan. Pakai banget itu. Cuk, iki ya sepurane ya. Followersnya jalan sama duduk. Matt Dimas. Oh, Dimas. Apakah bermain musik metal sama dengan satanic behavior? Itu kita jawab dulu ya. Dimas Tulungagung ya. Dimas Tulungagung. Tak jawab Pak. Wis. Ketemu aku di Saudi. Gimana? Oh, waktu kamu ini Ya, tetap di sana, tetap di. ya macet. Tolol kena. Blok. Apakah bermain musik metal sama dengan satanic behavior? Enggak, kayak kon satanic kelakuan setan itu koyo Pak Didi misalnya ya. Iya, Pak Didi. Pak Didi. Seks. Ngawur nek iku. Iku kudu heavy metal musiknya. Iku malah jauh dari heavy metal malah. Dari musik metal, kelakuan tapi kok setan. Andika Damar 91. Oh ini gak takut nih. Salam dari kami Ngoro Mojokerto. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Mudah-mudahan ingat. Ini enggak. Nah, ini Pak. Andika Damar. Kayak ini. Coba kata lihat gimana sih? Dukun kok sepeda hilang. Sopo iku? Anjir sepedaku hilang Mas. Kemarin sebelum aku ke Saudi itu 1 hari sebelum ke Saudi sepedaku hilang aja. Ini kabar ini. Rauf kecil. Bah bisa melihat ke masa depan. Oh nggak bisa. Ayo soalnya. Nggak bisa. Ya iyalah. Ya apa caranya? Kan misal nih, aku iki melihat masa depan misalnya logika ya misalnya. Ini. Sik, iki mari ini sing tak angkat tangan kanan atau tangan kiri. Lah dia jawab kanan tak angkat kiri kok. Iya. Nggak bisa. Untuk spesialisku. Bian.id Bian.id pripun persyaratan ngisi kodam ngisi kodam iya saya ini episode selanjutnya kodam ini seru RMNR biasa titik pelur tekan arek mabes kar ditunggu info joko jenglot Ya itu salah arek mabes itu anak-anak rumah sing biasa tak ajak. Tak ajak obat-obatin Mas. Gimana info cek kodam mawon Gus Asikun Saif Muhammad kok ae bahas kodam episode berikutnya yo Ganjar Satrio Ya iki pasti jelek iki. Jawab pertanyaan ayo podcast horor sampai aku Ya Mas Ganjar. konten kreator Ditunggu Mas Ganjar. Dilarang dulu siap loh ini mewadahi kalau mau bikin podcast horor Abidarin goblok iki Abidarin Gus hukumnya gawe headset terus ngrungokno musik metal get pas adzan iku nopo Harum Mas Abi. Harum. Alfiansu apa asik mau tanya Semar Mesem apa nek dikai anak dari Semar Mendem Goblok arek. sepurane ya followersku terus foto geradak bahas persantetan duniawi yo ini memang episode ini memang membahas santai Barusan sudah dibahas Mas Bir. aneh Delia Nauli cek kodam bah kayak episode berikutnya bahas kodam aja sih Ya. cara kerja santet itu gimana bah mau sih jawab gak sih cara kerja santet buruk ya Wis. Belum ya? Saya apa sih? Jelaskan singkat aja
durasi. Sudah sih tadi yang Kayak yang kita terdiri dari atom, tubuh kita terdiri dari atom itu partikel-partikel kecil itu. Oh, ya. Nanti kalau kurang jelas episode berikutnya aja. MN Stila. Cara santet gimana men mau nyantet mantap saya kalau Anda suka selingkuh? Mahal. Nanti sudah Mahal. Oke, terakhir ya. Spora beracun. Sesek ini orang gendruwo asli medion dah. Masih ya. Kebetulan episode lalu, episode kemarin itu bintang tamunya gendruwo nih. itu aja. Sepertinya memang harus ada episode lagi nih sama situ. karena pembahasan masih panjang sekali. Iya. 3 episode lagi lah ya. 3 episode lagi nanti kita agendakan lagi. Siap. Oke, terima kasih Abah Asik. Semoga sehat selalu, sukses buat Jayabaya Sentrisnya, buat teman-teman yang mau nongkrong jangan lupa mampir ke Jayabaya Sentris, murah meriah pokoknya. Aku selalu nanggung enggak? Sudah. Oh, daerah ini pengen konsultasi gaib langsung, ngono ya. Mungkin pengen lihat barang-barang santet yang masih oke dilihat bisa ke sana. Oh, mau pajak nang ngono. Dipajang nggak sih? Pajak. Dipajang. Ya. Dan Jadi juga ada macam-macam barang santet itu nggak mesti paku atau lain sebagainya. Ada alien juga. ah, Alien. alien. Ya ada yang berbentuk janin. Ada yang Alien, sumpah no. Si alien ini, jadi dia segini. si alien ini macam-macam si Aku referensimu di nyebut, DC. nyebutnya alien itu karena Alien hentai itu beda loh. kepalanya besar, Ah. terus badannya kecil. Tentakel enggak? Nah, kayak manusia. Anjir tapi. Badan kecil, tangan kecil, kakinya kecil gini tapi kepalanya besar. Bukan jenglot. Ya, nah jenglot kan bulut toh, Cak. Satu bentuk tubuh Jenglot sama. ada di situ. Alien. Nah, Pertanyaan terakhir nih ya, sebelum kita closing ya. Kenapa jenglot itu mesti rambutnya acak-acakan? Kalau nggak jenglot sing blonde, rambutnya lurus. Blonde lho sing nang kono nek. Oh iya, Blonde. belum ini. serius? Jenggot bulu ya ini. Oh, salah. Kepalanya dua. Kepalanya dua. Kembar siam berarti. Yuk. Katanya sih ada yang bilang itu perwujudan Nyi Blomo. Lulu. Katanya sih. Oh, ini pelor itu ndak seluruh toh. Kepalanya dua. Ada di Angkut rambutnya pirang? Kira Kurang wawasan gue. Sedaki aslinya itu coffee shop apa tempat artefak mistis sih. Kayak portofolio nih. Kayak portofolio koyo. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi ya nanti ya ngobrol lagi.